warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Letul Husna. Saya biasa dipanggil dengan Laila. Nah, sekarang saya duduk di kelas 8 di SMP Negeri 4 Junjung. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang materi Teorema Pitagoras. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut kepada materi Teorema Pitagoras, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman terlebih dahulu bagian-bagian apa saja yang harus kita bahas tentang materi Teorema Pitagoras. Nah, yang pertama yaitu pengertian tentang Teorema Pitagoras. Yang kedua, unsur-unsur pada Teorema Pitagoras. Yang ketiga yaitu pembuktian Teorema Pitagoras. Yang keempat yaitu tentang contoh soal Teorema Pitagoras. Nah, pada akhir video saya akan membagikan kepada teman-teman semua rangkuman dan kuis mengenai Teorema Pitagoras. Oke, teman-teman sudah siap untuk belajar? Yuk kita lanjut. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak apa itu Teorema Pitagoras? Apa ya? Teman-teman, teorema itu adalah suatu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan Pitagoras adalah seorang ahli matematikawan yang berasal dari Yunani yang menemukan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Nah, contoh dari teorema Pitagoras itu bisa teman-teman lihat pada segitiga berikut ini. Seperti ini. Nah, teman-teman, coba teman-teman lihat pada segitiga siku-siku ini mempunyai berapa sisi ya? Nah, pada segitiga siku-siku ini mempunyai 3 sisi loh teman-teman, di mana yang pertama itu sisi tegak. Nah, yang kedua itu sisi alas. Nah, kalau kita perhatikan benar-benar ini sisi tegak dan sisi alas ini berbentuk tegak lurus ya teman-teman. Nah, yang berbentuk tegak lurus ini pada segitiga siku-siku kita namakan dengan sisi siku-siku. Selanjutnya, sisi yang terdapat pada segitiga siku-siku itu sisi terpanjang atau sisi miring. Nah, teman-teman, sisi terpanjang atau sisi miring ini juga disebut dengan hipotenusa. Letak hipotenusa itu adalah di depan surat 90. Jadi, hubungan 3 sisi dengan teorema Pitagoras adalah jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembuktian teorema Pitagoras. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu spidol, yang kedua penggaris, yang ketiga papan tulis. Yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama yaitu buatlah garis alasnya dengan panjang 12 cm. Nah, 12 cm. Ini saya beri nama titik A dan B. Kemudian kita buat yaitu sisi siku-siku dengan menarik dari titik A ke atas dengan sepanjang 16 cm. Untuk membuat segitiga, ini bagi saya beri C. Untuk membuat segitiga siku-siku yang utuh, jadi kita harus membuat sisi hipotenusanya dengan cara menarik garis dari titik C ke titik B. Seperti ini. Nah, berapakah ya panjangnya teman-teman? Ternyata itu 20 teman-teman, panjang hipotenusanya 20 cm dan ini 16 cm. Nah, kalau teman-teman dapatkan 20, jadi pembuktian teorema Pitagoras teman-teman itu berhasil. Kita buktikan dengan cara yang kedua. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan konsep rumus teorema Pitagoras, yaitu jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku lainnya. Oke, kita coba ya teman-teman. Seperti ini. AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Nah, AB-nya berapa? 12 kuadrat. Ditambah AC-nya berapa? 16 kuadrat. Sama dengan BC 20 kuadrat. Nah, 12 dikuadratkan berapa teman-teman? Ayo, berapa? 144. Nah, 16 dikuadratkan 2? 256. 20 dikuadratkan 2? 400. Nah, 144 ditambah 256 sama dengan 400.
Nah, ini juga 400. Jadi hasilnya sama kan teman-teman? Langkah selanjutnya itu kita kuadrat 400 ini. Kuadrat dari 400 itu berapa teman-teman? 20. Karena 20 dikali 20 sama dengan 400. Nah, itu pembuktian cara yang kedua. Sama hasilnya kan teman-teman? Oke, kita lanjut kepada contoh soal teorema Pythagoras. Oke teman-teman, kita lanjut kepada contoh soal teorema Pythagoras. Kita lanjut aja ya. Saya bacakan soal yang pertama, yaitu tentukan panjang segitiga siku-siku ABC berikut. Nah, pada segitiga siku-siku yang ini. Yang pertama, tentukan nilai X. Yang kedua, keliling segitiga siku-siku ABC ini. Nah, kita buat dulu diketahuinya ya teman-teman. Diketahui, yaitu BC dengan panjang 25 cm. AC dengan panjang 24 cm. Nah, BC ini merupakan sisi miring. Nah, sedangkan AC itu adalah merupakan sisi siku-siku dengan sisi siku-siku tegak pada segitiga siku-siku. Nah, yang ditanya yaitu nilai X dengan keliling segitiga siku-siku. Kita buat penyelesaiannya teman-teman. Penyelesaiannya yaitu tips untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan konsep dari rumus Pythagoras, yaitu jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku lainnya. Tipsnya yaitu kalau teman-teman mau mencari sisi miring, jadi teman-teman harus menambahkan sisi siku-siku. Sisi miring kalau yang dicari yaitu menambahkan dengan sisi siku-siku ditambah sisi siku-siku. Kalau sisi siku-siku yang ditanya sisi tegak maupun sisi alas, jadi kita kurang. Yang dikurang yaitu sisi miring dikurang sisi siku yang diketahui. Nah, kalau ini yang ditanya itu sisi siku-siku alas. Jadi begini teman-teman. X kuadrat sama dengan, kita kurang ya teman-teman. Yang dikurang itu BC 25 kuadrat. Dikurang AC 24 kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan 25 dikuadratkan berapa teman-teman? 625. Dikurang 24 dikuadratkan 2, 576. Nah, X kuadrat sama dengan 625 dikurang 576 berapa teman-teman? 49. Nah, kuadratnya masih ada di sebelah kiri, jadi kita pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi seperti ini. X sama dengan akar dari 49 itu berapa ya teman-teman? Berapa ya? 7. Karena 7 dikali 7 sama dengan 49. Oke, kita lanjut kepada keliling segitiga siku-siku. Kita lanjut ya teman-teman tentang keliling segitiga siku-siku ABC yang tadi. Nah, rumus dari keliling segitiga siku-siku itu adalah penjumlahan dari semua sisi yang ada pada segitiga siku-siku ini. Tadi yang ada itu penjumlahannya ada 7 ditambah 24 ditambah 25. Nah, 7 ditambah 24 berapa teman-teman? 31 ditambah 25 56. Jadi keliling dari segitiga siku-siku ABC tadi adalah 56. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh teorema Pythagoras yang kedua. Yuk kita lanjut. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Contoh soal teorema Pythagoras yang kedua, yaitu sebuah kapal berlayar ke arah barat dengan panjang 15 km. Kemudian ke arah utara 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula. Jadi kita buat diketahuinya dulu. Diketahui ke arah barat berapa teman-teman? 15 km. Nah, ke arah utara 8 km. Yang ditanya jarak kapal sekarang ke semula. Jadi kita buat dulu penyelesaiannya. Kita buat dulu perumpamaan kapalnya ya teman-teman. Sebuah kapal, jadi ini kapal yang pertama. Selanjutnya sini. Nah, ini kapal yang pertama. Ini A. Berlayar ke arah barat. Jadi ini kompas U T S B. Jadi ke arah barat ke sini teman-teman.
sejauh 15 km. Nah, ini kapalnya. Yang kedua, B. Kemudian ke arah utara 8 km, jadi ke atas 8 km. Ini kapal yang C. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula. Jadi ini yang sekarang, ini yang semula. Jadi dia yang ditanya itu adalah apa teman-teman? Hipotenusa. Nah, hipotenusa ini kita misalkan dengan X ya teman-teman. Jadi kalau hipotenusa yang ditanya, kita tambah seperti ini. X kuadrat sama dengan, kita tambah, yaitu 15 km kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8. Nah, X kuadrat sama dengan 15 dikuadratkan berapa teman-teman? 225. Ditambah 8 dikuadratkan 2, 64. Jadi X kuadrat sama dengan 225 ditambah 64 berapa teman-teman? 289. Nah, kuadratnya ini masih ada di sebelah kiri, jadi kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi X sama dengan akar dari 289 berapa teman-teman? 17. Karena 17 dikali 17 sama dengan 289. Jadi jarak dari kapal sekarang ke tempat semula yaitu 17 km. Oke, saya akan membagikan kepada teman-teman rangkuman dan kuis mengenai teorema Pythagoras. Yuk! Nah, ini teman-teman, yaitu merupakan rangkuman dan kuis mengenai teorema Pythagoras. Oke teman-teman, tidak terasa ya teman-teman, teorema Pythagoras kita tentang video ini sudah selesai. Nah, Pak kata pepatah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!